Assalamualaikum. Saya Nila Sulistiawati dari Universitas Atmajaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil analisis Research Sustainability Report 2019-2020. Menggunakan 52 sampel data perusahaan dengan tujuan mengetahui strategi, capacity, performance, innovation, dan competition apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya penyampaian peningkatan pendapatan di tahun 2020. Research dilakukan dengan menggunakan data yang telah disiapkan oleh tim dan rekan-rekan mahasiswa Atmajaya, mempertimbangkan jumlah data yang lebih banyak terisi berdasar informasi GRI. Proses analisa data melalui data Excel dan SPSS, serta menggunakan informasi literatur atau sumber berita ekonomi. Pada jumlah total karyawan atau di GRI 102, dilakukan pembagian sektor keuangan, dan sektor non-keuangan. Pada sektor keuangan, terdapat 19 perusahaan sektor keuangan dan 33 perusahaan di sektor non-keuangan. Independent sample test untuk jumlah karyawan sektor keuangan versus sektor non-keuangan, diketahui jumlah karyawan secara rata-rata berbeda signifikan. Untuk jumlah karyawan dari sampel 52 Sustainability Report diketahui mengalami penurunan sejumlah 62%, kenaikan 36,54%, dan 2% diantaranya tidak terdapat informasi data di tahun 2020. Pada jumlah pendapatan atau di GRI 201.1, berdasar analisis data dari sampel 52 perusahaan diketahui bahwa pendapatan naik 26,9%, pendapatan naik dan jumlah karyawan mengalami kenaikan 13,5%, dan jumlah karyawan naik 30,8%. Menggunakan compare mean independent variable pendapatan 2019 versus 2020 untuk sektor keuangan dan non-sektor keuangan, diketahui pendapatan secara rata-rata berbeda signifikan. Pada sampel 52 perusahaan, diketahui 14 perusahaan mengalami kenaikan total pendapatan tahun 2020. Pada analisis ini, 7 perusahaan sektor keuangan atau sejumlah 13% dan 7 perusahaan sektor non-keuangan sejumlah 13% mengalami kenaikan pendapatan pada tahun 2020. Pada sampel perusahaan sektor keuangan, Bank Sentral Asia dan Permata Bank, strategi yang digunakan pada tahun 2020 diketahui melakukan lebih detail dalam penempatan staf sesuai fokus dan target bisnis pada tahun 2020, melakukan review proses pada produk-produk andalan ke arah digital, adanya penambahan modal dengan penggabungan aset perusahaan yang masuk di tahun 2020. Pada perusahaan non-sektor keuangan, ABM Investama melakukan strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan kerjasama pada sektor atau segmen kontraktor tambang. Pada PT Unilever Indonesia melakukan inovasi penyesuaian harga produk, kemasan produk, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap pengelolaan biaya. Dari analisis ini disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang berhasil meningkatkan pendapatannya di tahun 2020 pada masa pandemik dengan melakukan strategi dan beberapa hal terkait dengan karyawan dan peningkatan strategi lainnya dalam peningkatan pendapatan di tahun 2020 tersebut. Demikian disampaikan. Terima kasih.